Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Melva Yeni SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Kota Payakumbuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Bersama fasilitator saya, Ibu Rina Petronella Sirimoringo, dan pengajar praktik, Ibu Sri Herlina. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Perlu diketahui, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda juga, bukan? Maka disinilah diperlukan usaha kita sebagai guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lantas bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Itu terdiri dari lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di dalam kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat kita lakukan dengan 3 cara: diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu ataupun kombinasi dari ketiga diferensiasi ini. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang diajarkan, seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa kita lakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid
hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya? Tentu saja ada ya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan yang dapat kita ambil, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikannya masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.